Pemirsa, banjir bandang dan longsor menutup akses jalan utama dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Tengah. Hal ini pun memaksa warga serta relawan harus menempuh berbagai cara untuk menuju dataran tinggi Gayo demi mencari dan mengirimkan bantuan. Jurnalis kami Hanif Musyafa dan Khoel Joseph ikut menyusuri jalan penuh bahaya yang masih ditimbun oleh longsor menuju kawasan penghasil kopi Gayo tersebut. Dan kita simak, ini merupakan liputan selengkapnya. Dalam perjalanan dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Tengah, saya harus menumpangi perahu yang disediakan oleh warga lokal. Ini karena akses yang menuju ke Aceh Tengah ini memang masih terputus secara total akibat banjir besar pada akhir November kemarin. Perjalanan kami dimulai dari Kabupaten Biren. Di titik ini, akses darat menuju Aceh Tengah sudah tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Untuk bisa melanjutkan perjalanan, kami harus mencari jalur alternatif dengan kondisi terbatas dan penuh resiko. Barang kalau memang tidak di wilayah tersebut sampengan mungkin dibantu sedikit kami, karena kami mempekerjakan juga tenaga kerja dari sebelah sini dan sebelah sana, Bang. Untuk melanjutkan perjalanan, kami harus menyeberangi sungai di kawasan Tepin Mane menggunakan perahu sederhana. Jembatan yang biasanya menjadi akses utama kini ambruk tergerus arus banjir bandang. Keseimbangan, berjalan, berdoa aja dalam hati. Kami menyeberang secara bergantian dengan membawa barang-barang yang dibutuhkan. Begitu juga dengan warga dan relawan lainnya. Arus sungai yang masih cukup deras membuat penyeberangan ini menjadi penuh resiko. Tidak ada pilihan lain, hanya ini satu-satunya akses yang bisa dilalui warga. Setelah berhasil menyeberang, perjalanan kami dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan masih dipenuhi lumpur, batu, dan material sisa longsor. Di tengah perjalanan, kami beberapa kali harus berhenti karena kondisi jalan tidak memungkinkan untuk dilalui. Badan jalan rusak parah, amblas, dan berlumpur memaksa kami menunggu atau mencari jalur yang lebih aman. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan motor, namun penderitaan belum berakhir. Hujan ringan yang turun membuat kondisi jalan semakin licin, sementara tanah di sekitar tebing masih labil dan rawan mengalami longsor susulan. Korban banyak. Longsor ya, Bang. Longsor. Waktu naik, rumah hanyut. Di Kabupaten Benar Meriah, akses jalan kembali terputus akibat material longsor yang menutup badan jalan. Kami terpaksa meninggalkan kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Jadi sekarang kita harus melanjutkan perjalanan sampai ke Tangga Besi dengan beberapa warga lokal. Langkah yang kami ayunkan juga harus sangat hati-hati, karena di beberapa titik tanah masih sangat lembek dan beresiko amblas. Sejumlah warga lainnya juga melakukan hal serupa. Mereka menembus akses terputus demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan infrastruktur pasca bencana. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Takengon ya, Pak. Oke, ya. Berapa perjalanan, Pak? Benar Meriah. Per jam. Jam. Jamnya 2 jam. 2 jam. 2 jam perjalanan. Setelah melewati titik longsor, perjalanan kembali dilanjutkan menggunakan sepeda motor. Hari sudah berganti malam, namun misi kami untuk menembus kota Takengon, Aceh Tengah harus tetap kami lanjutkan. Perjalanan malam hari menambah risiko baru. Penerangan terbatas, jarak pandang yang pendek, serta kondisi jalan yang masih rusak memaksa kendaraan melaju dengan kecepatan rendah. Hanya cahaya lampu kendaraan yang menjadi panduan. Selebihnya, di kiri dan kanan jalan, semuanya gelap gulita. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di Takengon, Aceh Tengah pada tengah malam. Perjalanan ini menunjukkan betapa besarnya dampak banjir dan longsor terhadap akses transportasi di wilayah Tengah Aceh. Dan hingga pekan kedua setelah kawasan Tengah Aceh remuk redam dihantam banjir bandang dan longsor, pemulihan infrastruktur di daerah ini masih diupayakan. Warga di kawasan Tengah Aceh ini kini masih harus melalui rintangan di jalan berlumpur bertabur azab ini.
Setelah kita tadi melanjutkan perjalanan dari Bener Meriah hingga ke sekarang kita sampai di Takengon, kita melihat bagaimana kondisi jalan ataupun infrastruktur yang rusak ini memang memperhambat bantuan logistik untuk daerah-daerah yang terpencil. Besok rencananya kita akan kembali melanjutkan ataupun melihat desa-desa terpencil yang masih sulit mendapatkan akses bantuan seperti Desa Bintang, Kalasegi, Jamat, dan beberapa desa lainnya. Dari Takengon, Aceh Tengah, Hanif Musyafa, Yusuf Koel, Berita 1 mengabarkan.